Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah Alhamdulillah sehat? baik. Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah jika dalam keadaan sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kebetulan sekali hari ini kita akan membahas mengenai teks biografi. Nah, mohon izin teman-teman sekelas untuk sedikit saya menyampaikan mengenai teks biografi. Dapat kita ketahui bahwasanya yang dimaksud dengan teks biografi itu adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah kehidupan seseorang, baik berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk kita ikuti. Banyak sekali tokoh-tokoh yang dapat kita ikuti. Dapat kita ketahui di sini teman-teman, Akang atau Teteh, ada ciri-ciri struktur teks biografi. Pertama ini ada strukturnya terdiri dari orientasi, peristiwa atau masalah, serta reorientasi. Lalu yang menjadi cirinya yaitu berisi informasi fakta dan disajikan dalam bentuk narasi atau cerita. Lalu yang ketiga yaitu faktualnya, fakta atau menurut peristiwa hidup seseorang yang dinarasikan dalam tokoh biografi. Dan yang terakhir terdapat komponen yang mendukung yaitu judul, terus menarik dan mengesankan, mengagumkan dan mengharukan, serta dapat dicontoh dan diteladani. Yang selanjutnya dalam menelaah teks biografi ini dapat kita ketahui ini. Pertama untuk mengungkapkan kembali keteladanan dalam teks biografi. Nah, yang untuk mengungkapkan kembali keteladanan yang pertama itu ada keistimewaan, yang kedua ada hal apa saja keteladanan dalam tokoh biografi tersebut. Nah, langkah-langkahnya dapat kita amati, yaitu dalam menulis kepribadian tokoh dalam teks biografi memerlukan langkah-langkah. Pertama, membaca teks biografi dengan seksama. Yang kedua, melihat peristiwa yang dialami tokoh. Dan yang ketiga, menyimpulkan keteladanan tokoh biografi tersebut. Nah, ketika kita sudah memahami mengenai teks biografi itu sendiri, baik itu keistimewaan dan keteladanan, dapat kita amati. Nah, boleh teman-teman mengungkapkan keteladanan dan keistimewaan pada biografi yang tertera, yaitu ini presiden ketiga ya. Boleh siapa yang mengetahui? Mungkin dalam hitungan ketiga, jika tidak ada yang mengetahui mungkin akan ditunjuk ya. 1, Ya, 2. boleh saya, Kang. Ya, gimana Kang Surya? Kalau nggak salah, Pak almarhum Habibie itu yang menciptakan kapal apa itu Boeing kalau nggak salah, yang sayapnya gimana ya? Jadi keistimewaan dan keteladanan pada beliau seperti apa Pak Surya? Kang Surya. Pencipta pesawat dalam merek Boeing, walaupun beberapa kali gagal dan belajar di Jerman itu sih. Coba Kang Gopar, bagaimana keistimewaan dan keteladanan pada presiden ketiga ini? Oke, Kang Surya, terima kasih ya. Kang Gopar? Kang Dera, bagaimana Kang Dera? Ada tanggapan? Ya, gimana Kang Jalal? Apa keistimewaan dan keteladanan
pada tokoh gambar ini? Ya, selain di luar bahwa beliau adalah salah satu mantan presiden kita, beliau adalah sosok bapak pendidikan juga mungkin ya, di mana menempuh pendidikan di Jerman, sehingga di saat kembali ke tanah air membuat sesuatu karya yang berbentuk pesawat. Terus di sisi lain juga beliau adalah seorang bapak rumah tangga, ayah dan suami yang baik bagi keluarganya. Sehingga ya banyak cerita yang bahkan ada beberapa yang dikisahkan di dalam buku ataupun film tentang beberapa keteladanan beliau di luar kedinasan. Mungkin itu tanggapan saya. Baik, terima kasih Kang Dera sudah menanggapi. Bagaimana Teh Anissa, atau ada tanggapan Teh Surbekti atau? Baik, Kang, sedikit menambahkan. Ya. B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan 25 Juni 1936. Beliau memiliki seorang ayah bernama Alwi Abdul Jalil Habibie, ibunya bernama R.A. Tuti Marini. Pendidikannya beliau pernah di S1 Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung, kemudian sampai S3 di Jerman. Pendidikannya, sejak kecil Habibie telah memiliki sifat tegas dan berpegang pada prinsip. Habibie memiliki kemampuan yang tinggi dalam belajar, lalu melanjutkan pendidikannya di SMK Dago. Pada saat menempuh pendidikan SMA, Habibie mulai menampakkan prestasinya terutama pada pelajaran eksakta. Kemudian, pada tahun 1960, Habibie mendapat gelar diploma di Jerman dengan predikat Cum laude dengan nilai rata-rata 9,5. Berbekal dengan gelar insinyur yang dimiliki, beliau mendaftar kerja di firma Talbot, yaitu sebuah industri kereta api di Jerman, dan beliau berhasil mengaplikasikan cara-cara konstruksi membuat pesawat terbang pada wagon yang pada saat itu dibutuhkan firma Talbot untuk mengangkut barang yang ringan namun bervolume besar. Sekian mungkin yang saya ketahui. Terima kasih Teh Surbekti. Ya. Dari Teh Anabella, apakah ada? Iya Pak, yang saya pernah baca itu beliau sudah 20 tahun menjabat Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT, lalu telah memimpin 10 perusahaan BUMN industri strategis, dipilih melalui MPR menjadi Wakil Presiden RI, dan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto. Itu aja. Baik, terima kasih ya untuk Teh Anabella telah menyampaikan ya pendapatnya. Nah, sekarang ini kan ada tugas kelompok, jadi mungkin dibagi dua saja. Kang Gopar tadi mungkin sholat ya, atau ada? Jika tidak ada berarti konsepnya karena kita ini daring, palingan Kang Dera sama Kang Surya dulu aja. Kalau nanti Kang Gopar ada ya boleh masuk. Kemudian Teh Surbekti sama Teh Nabila boleh satu kelompok. Nah, pertama carilah tokoh yang dikagumi, baik yang diketahui ataupun mencari dari berbagai sumber. Jika itu mengambil dari sumber, maka harus dicantumkan. Tetapi kalau yang diketahui boleh juga tidak. Kemudian tulis dan sampaikan keistimewaan, keteladanan tokoh tersebut. Dapat dipahami nggak tugas kelompok ini, atau ada yang ditanyakan?
Tokohnya Ini tokoh nasional pengerjaannya atau tokoh internasional atau Baik, paham ini Kang. bebas gimana Kang? Ulangi. untuk tokohnya apakah tokoh dunia apa tokoh nasional saja? Iya. Nah, ini untuk tokohnya ini bebas. Ini mau berdasarkan yang kita kagumi atau siapapun boleh gitu. Jadi tidak apa? Tidak harus harus ditentukan, nggak bebas. Pengerjaannya 5 menit atau 6 menit gitu. Dapat dipahami nggak? Atau ada yang masih bingung? Boleh untuk ininya apa? Di screenshot saja yang untuk tugas kelompoknya. Nanti 5 menit yang akan datang masing-masing kelompok harus menyampaikan gitu. Jadi dibagi 2 kelompok berarti ya ini atau boleh laki-laki ke perempuan atau nah, bebas gitu. Nah, teman-teman jika istilahnya yang tadi mencari keistimewaan dan keteladannya masih bingung, keistimewaan B.J. Habibie ada 2 di sini. Pertama adalah kemampuan intelektualnya hingga mencapai ilmu dan teknologi. Yang kedua, kemauannya untuk kembali ke Indonesia untuk mengabdi. Nah, itu salah satu contoh dari keistimewaan gitu. Nah, ini bisa diterapkan pada tokoh-tokoh teman-teman yang barusan ditugaskan gitu. Ini sambil berjalan saja gitu, sedikit apa menyampaikan. Nah, bagaimana dengan keteladanannya pada B.J. Habibie? Nah, sebenarnya kan B.J. Habibie pernah apa difilmkan layar lebar gitu. Nah, tentunya ada berbagai keteladanan yang harus kita apa ikuti atau kita terapkan dalam kehidupan kita gitu kan. Nah, seperti salah satunya disiplin bagi waktu gitu kan. Lalu rasa ingin tahunya yang tinggi gitu kan. Terus peduli sama keluarga gitu kan. Nah, itu keteladanan yang bisa dicontoh. Nah, berdasarkan tugas barusan yang diberikan tentunya teman-teman juga bisa menerapkannya untuk di kehidupan sehari-hari. Nah, sesuai tokoh yang dikagumi gitu kan. Tidak apa harus tokoh nasional, tokoh kalau bisa masuk role model juga gitu kan. Jadi istilahnya kita bisa belajar banyak darinya gitu kan, tokoh salah satu tokoh yang kita kagumi. Nah seperti itulah sedikit mungkin gambaran. Silakan jika ada teman-teman yang memang belum memahami gitu kan, boleh ditanyakan. 3 menit lagi ya. Nah, untuk menyampaikannya boleh misalkan satu orang mengenai keistimewaannya, yang satu lagi mengenai eh, keteladannya gitu. Ataupun dari masing-masing mau beda-beda gitu, gak apa-apa gitu. Atau misalkan satu dua orang ini mau satu boleh. 2 menit lagi ya. Nah, saya sedikit sampaikan juga mengenai apa itu keistimewaan tokoh. Nah, keistimewaan tokoh merupakan hal-hal yang khusus yang dimiliki oleh tokoh dalam biografi tentang kehidupannya. Nah, itu untuk keistimewaan. Lalu untuk keteladanannya merupakan sikap-sikap terpuji yang tergambar dalam biografi dan patut diteladani oleh pembaca. Nah, seperti tadi kan disiplin waktu gitu kan, cinta keluarga dan sebagainya. Nah,
Dari hal tersebut sudah sedikit dapat kita pahami gitu kan. Oke ya, sudah habis waktunya. Jadi mohon izin Akang Teteh untuk menyampaikan hasil dari kerja kelompoknya. Boleh dari laki-laki dulu atau perempuan dulu? Oke, dari Kang Dera dulu. Kang Dera, sudah siap? Kelompok Kang Dera? Kelompok saya itu tadi siapa aja kan? Kang Surya kalau tidak salah. Ya udahlah Sama saya Kang waktu. Surya. Iya. Ya. Yang saya ambil Isaac Newton ya. Istimewanya adalah Bisa apa Kang? merupakan orang Diulangi? Isaac Newton ya. Oh iya, siap. Ya, Isaac Newton itu adalah salah satu tokoh ya, tokoh ilmuwan yang salah satu tokoh ilmuwan yang paling berpengaruh di dunia. Hal ini juga menjadi istimewa karena beliau merupakan orang cerdas yang mampu memanfaatkan kecerdasannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya. Salah satunya yang paling terkenal sesuai namanya ya, yaitu menciptakan hukum Newton. Keteladanannya ya beliau adalah orang yang ulet, di mana bisa mengembangkan dengan rinci kecerdasannya berdasarkan riset-risetnya ataupun penelitian-penelitiannya yang sangat mendalam, sehingga juga menemukan beberapa penemuan-penemuan seperti penemuan teleskop modern, terus penemuan ilmu gravitasi. Itu beliau yang menciptakan. Makanya bisa dibilang salah satu tokoh yang berpengaruh di dunia karena bisa menemukan 3 penemuan yang mengubah dunia dengan adanya teleskop modern, mengembangkan analisis spektral dan hukum gravitasi, juga kalkulus. Dijelasin juga nih penemuan-penemuannya atau gimana? Cukup Kang, karena waktunya juga mungkin Boleh. terbatas, hanya cukup keistimewaan dan keteladanan saja. Oke, terima kasih, cukup luar biasa lagi Kang Dera. Mungkin dari Teh Anissa Anabela, bagaimana kelompok Teh Anissa? Terima kasih Kang Dera. Mungkin kalau dari kelompok saya mengambil R.A. Kartini ya. Iya. Karena R.A. Kartini itu diperingati untuk bertujuan menghormati perjuangan dalam mewujudkan kesetaraan khususnya dalam bidang pendidikan dan secara umum kesetaraan gender di semua bidang. Lalu untuk R.A. Kartini sendiri nama lengkapnya itu Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat. Nah, lahir di Jepara, Jawa Tengah tanggal 21 April 1879. Untuk orang tuanya itu nama ayahnya Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Lalu ibunya bernama Ngasira. Untuk R.A. Kartini sendiri memperoleh pendidikan di sekolah ELS, Europe Leisure School, hingga usia 12 tahun, sembari mempelajari berbagai hal termasuk bahasa Belanda. Boleh langsung ke istimewaan dan keteladanannya Teh. Halo? Mungkin belum lengkap Pak, kalau misalkan saya baru baca sedikit. Iya. Oh baik, baik tidak apa-apa ya. Nanti jika yang belum lengkap, nanti setelah selesai belajar bisa dipelajari atau di lain waktu juga bisa dipahami mengenai keistimewaan dan keteladanan gitu. 2 hal poin itu. Boleh dari Teh Surbekti Pratiwi dari kelompok ini, apakah ada yang
dicari atau sama dengan Teh Anissa? Baik, Kang, sedikit menambahkan ya. Iya. Bentar. Itu aja keistimewaan dan keteladanannya. Menurut saya, R.A. Kartini yaitu motivasi untuk semua wanita ya, Kang. Soalnya dia memperjuangkan hak wanita untuk belajar. Sekian mungkin dari saya. Baik, terima kasih untuk tambahannya. Kemudian Kang Surya, bagaimana Kang Surya? Ada tanggapan sama dengan yang Kang Dera atau gimana? Ya mungkin agak beda tokoh aja sih. Iya, ya langsung aja paling tokoh tersebut disebutkan, lalu keistimewaan dan keteladanannya. Saya mengambil tokohnya aktivis sastrawan Widji Tukul, merupakan salah satu tokoh yang ikut melawan penindasan rezim Orde Baru. Ya, keistimewaannya dia berani mengangkat bicara ke atas. Ya, walaupun akhirnya sampai sekarang dia hilang, tidak diketahui rimbanya. Mungkin seperti itu, kan. Baik, terima kasih untuk penyampaiannya. Bagaimana dengan Kang Gopar? Apakah ada di Zoom? Halo Kang Gopar. Ya, Kang. Gimana? Ini kan tadi sempat dijelaskan mengenai mengungkapkan kembali keistimewaan tokoh seorang tokoh dalam biografi gitu kan. Nah, Kang Gopar apa sudah mempunyai istilahnya tokoh yang dikagumi? Apakah bisa disampaikan keistimewaan dan keteladanan dari tokoh tersebut? Dapat dipahami Kang Gopar? Ya, Kang. Bentar. Iya. Tokoh yang dapat dikagumi ya. Iya. 1 menit ya, karena waktunya dibatas. Ya kan kebetulan saya tinggal di pesantren juga ya. Ya. Tokoh yang paling dikagumi terutama Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad. Itu sangat dikagumi. Bahkan beliau makhluk yang paling mulia. Kenapa beliau menjadi makhluk paling mulia? Sabab dina dirina henteu aya kokotor teu aya diri kiri dengki kabatur. Salah sahijina. Jadi tokoh anu paling utama anu ku abdi dikagumi nyaeta Nabi Muhammad. Seueur kautamaanana seueur. Caritakeun nya teh. Cukup Kang, cekap terus istilahnya sudah mencukupi. Oh ya Kang. Terima kasih. Mungkin Hatur nuhun, Kang. siap. Oke teman-teman, karena waktunya juga istilahnya tinggal 2 menit lagi ya, tidak panjang lebar mungkin dalam teks biografi ini kan tentunya kita perlu dalam menelaahnya perlu mempelajari strukturnya, terus ciri-cirinya, terus kita juga harus mampu mengungkapkan kembali dalam seorang tokoh biografi tersebut gitu kan, seperti keistimewaan dan keteladanannya. Nah, itu penting sekali untuk kita ketahui dan kita terapkan, bukan hanya ketahui. Nah, dari teman-teman ini semua kan tentunya mempunyai idola gitu atau tokoh yang dikagumi. Nah, maka tokoh tersebut ya istilahnya kita perlu mempelajari dan menerapkannya gitu kan, walaupun beda bidang gitu kan. Jadi bisa dijadikan sebagai penyemangat dan motivasi kita gitu kan. Nah, mungkin seperti itu ya untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kurangnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya teh, boleh